M. Kodari membongkar bahwa bullshit apabila Presiden Joko Widodo dibalik pengambil alian Partai Demokrat. Tentu saja hal ini adalah menjawab tudingan dari berbagai macam pihak, termasuk dari dari internal Partai Demokrat. Pak Jokowi itu 83% barangkali. Sejak ada Presiden Indonesia ini yang paling tinggi. Inilah yang paling tinggi, Pak. Gitu. Artinya apa? Masih ada 20% yang nggak puas. Nah, 20% yang nggak puas ini harus punya tempat, harus punya representasi di parlemen, gitu loh. Supaya kalau nggak ada representasi di parlemen, menurut saya mereka akan bisa tumpah di jalanan. Gitu. Dan pada titik itulah ketika kemarin sempat ada rame-rame wacana bahwa Pak Jokowi ada di belakang take over Demokrat. Buat saya itu bullshit. Kenapa? Satu, saya tahu pelakunya siapa. Pak Dukun udah terawang pelakunya siapa nih, kan gitu kan, ya gitu. Bukan Pak Jokowi. Yang kedua, saya tahu persis Pak Jokowi itu sadar benar bahwa nggak mungkin atau nggak boleh justru semua partai politik, sebaiknya bukan harus ya, nggak boleh ya. Sebaiknya ada partai politik yang tetap di luar. Gitu. Karena apa? Karena yang tidak puas ini, yang grundel ini, itu tetap perlu penyaluran secara formal, dan itu adalah partai yang oposisi yang tidak tergabung di pemerintahan. Gitu. Gitu. Soal oposisinya itu karena sengaja atau nggak sengaja, itu soal lain. Itu soal lain gitu. Tapi yang penting ada yang di luar. Gitu. Nah jadi kalau Pak Jokowi nggak ada kepentingan mau memasukkan Demokrat gitu. Istilahnya apa sih kepentingan Demokrat? Malah bagus di luar gitu loh. Kenapa? Yang tidak puas itu perlu penyaluran gitu. Perlu tempat untuk ya kalau dia nggak puas, begitu dia lihat misalnya Partai Demokrat berpidato, berbicara, anggota parlemen, udah diwakili saya. Gitu. Dan itu sehat. Balik lagi, manusia itu ya rambut boleh sama hitam, isi kepala siapa yang tahu. Kita kembali pada teori-teori dasar psikologi aja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Susilo Bambang Yudhoyono mengungkit upaya pengambil alian Partai Demokrat yang masih misterius, dan SBY mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Dan inilah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk misi besar, saya punya keyakinan untuk misi besar yang akan dilakukan Demokrat sekarang dan ke masa depan. Memang sejak 5 tahun yang lalu ketika kepemimpinan Partai Demokrat beralih ke tokoh dan kader yang lebih muda, saya belum pernah ke sini. Ini membuktikan bahwa ketika saya mengatakan saya sekarang tidak lagi menangani politik sehari-hari, day-to-day politics. Saya pegang kata-kata saya, meskipun hati saya masih di rumah besar ini. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari. Tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai. Hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity, termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan. Makin panas, karena matahari sudah panas. Kalau ada 2, ada 3, bagaimana? Hari ini hari yang indah, hari yang istimewa, hari yang bersejarah. Rasanya kalau saya ikut mengucapkan selamat ulang tahun, sepertinya jeruk makan jeruk. Tetapi sekali lagi congratulations, bersyukur kita. Orang seperti saya, ketika mendengar ulang tahun Partai Demokrat, hati ini betul-betul tergetar sama dengan para senior. Masih ingat 23 tahun yang lalu ketika saya menggagas, membentuk, dan sebenarnya mendirikan partai ini,
dan partai ini masih tegak berdiri meskipun badai dan tofan sering menerka. Ini sebuah keharuan, kebanggaan dan rasa syukur yang tidak pernah henti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada semua pemimpin dan kader Demokrat hingga sekarang ini yang masih teguh, setia, dan berjuang bersama dalam wadah Partai Demokrat yang kita cintai ini. 10 tahun ini, sebagaimana Ketua Umum Bung AHY katakan tadi, bukanlah tahun yang mudah. 10 years menjadi partai di luar pemerintahan, karena memang ada pihak yang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di pemerintahan, tidaklah mudah. Begitu ya, Kami Pak, ya? ingin do something untuk rakyat kita. Jalannya juga tidak mudah. Dalam kehidupan demokrasi yang belum matang benar, nasib partai yang ada di luar pemerintahan, sebutlah oposisi, juga tidak selalu mudah. Tanpa saya elaborasi, semua mengetahui dan merasakan tidak mudahnya itu. For 10 years, 5 tahun terakhir juga tidak mudah. Ada prahara yang luar biasa, yang kalau Tuhan dan sejarah tidak bersama kita, kita tidak berada di tempat ini hari ini. Termasuk saya yang menggagas dan membentuk berdirinya Partai Demokrat. Kita akan gone entah kemana. Itu tidak mudah, menguras energi, pikiran, waktu, biaya yang tidak mudah kita dapatkan untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Ada yang gamblang di mata kita, kejadian itu bakal diambil alih ya pimpinan dan partai ini. Ada yang masih misterius, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saya salut atas keberanian, keteguhan, dan upaya gigih mempertahankan kedaulatan kita, rumah kita, hak milik kita. Itulah tadi pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa ada yang ingin, ada upaya pengambil alihan Partai Demokrat, dan dinyatakan tokoh-tokoh Demokrat masih kuat di dalam mempertahankan posisinya sehingga Partai Demokrat masih ada sampai sekarang ini. Ya, ada sebuah video yang mengabarkan bahwa Gatot Nurmantio juga pernah diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan inilah wawancaranya, kita dengarkan sama-sama. Yang sekarang Pak, berarti Demokrat Pak ya. Nah kan ini publik sudah tahu Pak, ada mantan tentara Pak ya, senior ya, sekarang menjadi KSP yang di pandangan publik ini terlibat lah di dalam upaya untuk mengambil alih Demokrat. Nah, apakah ini bagian dari contoh yang Bapak katakan tadi, ada penyimpangan dalam nilai-nilai tentara Pak? Saya tidak akan komentar karena ini kan belum terjadi semuanya kan. Betul, betul. Spekulasi Pak ya. Spekulasi, tetapi banyak yang bertanya kepada saya, Pak, Bapak juga digadang-gadang untuk jadi betul Pak. Ya saya bilang, siapa sih yang nggak mau partai dengan 8% ya kalau nggak salah kan? Betul. Besar kan, dia pengangkut presiden segala macam kayak gitu. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya. Respon Bapak gimana? Datang, katanya, wah menarik juga kayak bilangnya. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. Oke. KLB itu gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, akhirnya AHY turun. Oke. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti begini-begini. Oh begitu ya, itu. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, kalau lah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Gitu.
kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY, kayak gitu, tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala Angkatan Darat. Katanya saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini, apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden? Oke. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, Pak Joko Widodo, kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya, kan gitu. Iya. Ini kan ya sekarang kita lagi viral itu Puma merekam orangutan, kan gitu. Iya. Terus ternyata begitu ada anaknya nggak jadi dimakan, anaknya diangkat sama dia, dibawa itu dan diamankan sama dia. Iya. Binatang itu. Betul. Kayak gitu. Nah, lalu nilai-nilai apa, value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Kalau orang mengatakan, waduh itu anak nggak beradab tuh. Yes. Udah jadikan kasat sama ini, anaknya jabat malah digantiin hanya karena dia. Iya, itulah Gatot Nurmantio yang mengakui tidak mau untuk mengambil alih Partai Demokrat atau menggusur AHY dikarenakan dia merasa mendapatkan hutang budi dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mengangkatnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad.